Ketemu lagi dengan Drakar. Kali ini kita akan bahas servis berkala pada mobil. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share untuk perbaikan channel ini. Servis berkala atau perawatan berkala pada mobil adalah hal wajib yang harus diketahui oleh pemilik kendaraan. Mesin memerlukan perawatan dan perbaikan. Jadi kita harus rutin sesuai dengan jadwal melakukan check up pada engine. Salah satu yang harus dilakukan adalah oli mesin, kemudian ada sistem pendingin, kemudian ada cairan pendingin, filter udara, busi, baterai, dan yang lainnya itu nanti akan dicek. Oli mesin setelah dipakai akan mengalami penurunan kualitas karena kena panas. Oli mesin menjadi pendingin dengan cara menyerap panas dari engine sehingga dia akan berubah menjadi hitam. Oli mesin memiliki peran sebagai pelumas, pembersih, penjaga karat, dan pendingin. Karena itulah dia harus maksimal kerjanya, maka dia harus dilakukan pengecekan setiap saat. Saat pengecekan kita kadang melihat oli mesin berkurang. Itu disebabkan ada kebocoran oli, maka itu kita harus melakukan pengecekan. Ada sebagian oli yang ikut terbakar karena dia ada kebocoran di sistem kompresinya. Perhatikan juga oli ada nilai api atau nilai SAE harus sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pabrikan agar kendaraan lebih awet. Kemudian juga filter atau saringan oli harus selalu diganti sesuai dengan jadwal penggantiannya, karena dia menampung kotoran-kotoran atau memfilter kotoran-kotoran yang terbawa oleh oli. Kemudian sistem pendingin pada mobil juga harus dilakukan pengecekan karena dia mendinginkan mesin supaya kinerjanya maksimal dengan menyerap panas dari mesin. Untuk itu cairan pendingin harus selalu optimal, tidak bocor dan sebagainya yang bisa menyebabkan overheating. Salah satu komponen yang sangat mudah untuk dibersihkan atau dicek adalah tutup radiator, karena tutup radiator memberikan peranan penting untuk kinerja dari sistem pendingin. Di tutup radiator ada katup tekan dan vakum valve yang dia harus selalu dicek. Katup tekan saat tekanan tinggi dia harus membuka untuk memberikan kelebihan tekanan ke reservoir tank. Kemudian vakum valve dia akan menghisap saat mesin kondisi dingin cairan pendingin dari reservoir tank. Kemudian ada cairan pendingin mesin, dia harus selalu lancar, maka dia harus ada bahan anti karat, bahan anti beku untuk mencegah terjadinya overheating. Nah, untuk itu kita harus melakukan pemeriksaan pada radiator, pipa-pipa, selang, dan sebagainya untuk mencegah adanya kerusakan sehingga cepat ditangani. Sistem pendingin menggunakan LLC dan sebagainya kita harus perhatikan, termasuk juga drive karena dia menjadi penggerak dari alternator, pompa oli, dan water pump dan sebagainya, maka dia harus kondisi baik. Jika drive bermasalah, maka alternator dan sebagainya juga tidak bekerja, menyebabkan sistem yang lain juga bermasalah, termasuk juga filter udara harus selalu dibersihkan
dan diganti sesuai dengan interval penggantian, karena filter udara adalah menyaring udara yang masuk ke dalam mesin dari kotoran, sehingga udara yang masuk ke dalam mesin bisa lancar dengan adanya filter udara yang selalu dibersihkan. Yang berikutnya adalah busi. Ada beberapa jenis busi yang harus selalu diperhatikan. Busi kinerjanya sangat penting untuk pengapian, yang ujung-ujungnya adalah tenaga mesin akan terpengaruh jika kondisi busi tidak maksimal. Ya. Busi harus dicek celah elektrodanya, terkecuali untuk busi iridium dan platinum tidak usah dilakukan penyetelan. Hanya busi yang konvensional atau yang biasa yang boleh dilakukan penyetelan dengan puller. Yang berikutnya adalah baterai, karena menjadi suplai listrik untuk kendaraan, maka dia harus selalu dicek. Volume dari elektrolit harus baik, kemudian tegangannya juga harus baik, sambungan kabel ke positif dan negatif juga harus baik. Tutup tangki bahan bakar perlu diperiksa, karena di situ ada seal karet yang mencegah adanya gas saja keluar. Mohon dicek apakah ada kerusakan dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus melakukan pemeriksaan. Kemudian saringan bahan bakar sangat penting untuk diganti atau diperiksa sesuai dengan interval penggantian, karena dia menyaring bahan bakar dari kotoran-kotoran. Jika ada buntu pada filter ini akan bermasalah pada sistem yang lain. Kemudian katup PVC sangat penting untuk dicek. Dia akan mencegah kontrol atau menjadi kontrol emisi, karena PVC akan mengarahkan blowing gas masuk ke intake manifold untuk dibakar kembali. Yang berikutnya adalah pedal rem, harus diperiksa supaya kita bisa melakukan pengereman dengan baik. Antara kondisi pedal, tinggi pedal, gerak bebas pedal, jarak cadangan pedal harus sesuai seperti yang ditentukan oleh manual book. Termasuk juga minyak rem, karena minyak rem sifatnya dia menyerap air, dia harus terhindar dari itu. Uap air ini akan menurunkan kemampuan dari minyak rem yang bisa menyebabkan vapor lock. Vapor lock akan menyebabkan gelembung-gelembung udara yang akan menyerap tenaga hidrolis dari pengereman, sehingga pengereman akan menurun. Bisa berakibat terjadinya loss dari pengereman tersebut, termasuk sambungan-sambungan pipa dan selang harus diperiksa. Berikutnya adalah lampu, karena lampu menjadi indikator untuk penerangan, harus dicek. Ada beberapa jenis lampu, ada lampu utama, lampu indikator, kemudian lampu ruangan. Kita harus selalu ngecek apakah dia masih baik atau ada yang putus. Kalau ada yang putus segera diganti, karena instrumen ini sangat berpengaruh pada kendaraan untuk di malam hari. Salah satunya adalah lampu peringatan yang ada di dash panel atau dashboard. Kita harus memahami ada beberapa lampu di situ atau indikator di situ yang menunjukkan peringatan kepada pengemudi. Yang satu adalah lampu peringatan sistem rem, dia akan menyala kalau handrem difungsikan. Jadi perhatikan itu, jangan sampai kita menjalankan kendaraan sementara handrem masih bekerja, karena kita nggak tahu dengan adanya lampu peringatan tersebut, maka kita harus memahami. Yang kedua adalah lampu sabuk pengaman, dia akan tetap berkedip atau menyala saat tidak
disambungkan atau sabuk pengaman tidak dipakai, termasuk lampu peringatan pengosongan baterai juga ada, kemudian cek engine dan sebagainya, termasuk lampu peringatan tekanan oli rendah, lampu peringatan ABS bagi yang ABS ini ada, kemudian lampu peringatan pintu membuka, dia akan nyala kalau pintu belum tertutup rapat. Kemudian yang ini yang 10-11 hanya ada di mobil diesel. Kemudian wiper dan washer harus dicek, karena wiper untuk membersihkan kaca dari kotoran itu harus kondisi baik supaya pandangan ke depan dari pengemudi bisa jelas. Ini dipengaruhi dengan kualitas dari karet wiper dan juga airnya. Kemudian yang berikutnya adalah air conditioner, penting untuk pendinginan ruang kabin. Bisa bekerja atau tidak, kita bisa mengecek dengan adanya dingin atau tidaknya. Salah satunya yang bisa menjadi indikator adalah kita bisa melihat shine glass, kondisi normal atau tidak. Kita bisa melihat dari indikator tersebut, karena untuk memperbaiki kita perlu ke ahli khusus di AC. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih.